Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sufyan dari Akuntansi A Universitas Kiai Haji Buhadin Mudhari Madura. Pembuatan video ini untuk melakukan uji regresi nilai berganda. Selain itu, kita juga akan melakukan uji asumsi klasik, diantaranya adalah uji normalitas, heterokedasitas, multikolaritas, autokorelasi, uji T, uji V, dan uji R kuadrat. Sebelum melakukan uji regresi linear berganda, pertama kita menginput data tabulasinya terlebih dahulu. Pada program SPSS ini, kita klik New Data Cell, setelah itu kita klik Data Variable View. Pada kolom pertama atau kolom name, masukkan variabel yang diperlukan, seperti yang sini X1 dan sini X2, sini X3, dan ini Y. Setelah itu, pada kolom desimal kita ganti semuanya dengan angka 0. Lalu pada kolom label kita isi nama variabelnya. Pada X1 kita ganti jadi gender. X2 masa kerja. Dan X3 pendidikan. Dan Y kinerja pegawai. Nah, pada kolom issue kita ubah semuanya menjadi scale atau scale. Ya, ini nih. Scale. Setelah itu kita klik data view pada bagian pojok kiri bawah ini. Nah, di sini kan ada data-data X1, X2, X3 dan Y. Ini kita copy semua. Nah, setelah kita copy, kita di sini kan ada file, data, view, data, transformasi dan lain-lain. Di sini kita cari yang namanya analis. Nah, di sini kan ada beberapa opsi. Yang kita cari adalah regression. Nah, di regression ini kita cari linear. Selanjutnya pada bagian ini kinerja pegawai kita taruh pada dependent. Nah, untuk yang sisanya kita taruh pada independent. Nah, setelah itu kita klik statistik dan kita centang deskriptif, model fit, dan koleanirati diagnosis. Nah, ini ya guys, dan Durbin Watson. Lalu kita klik continue. Kemudian klik bagian plots. Pada bagian plot ini, Z-sheet kita taruh Y dan Z-plot kita taruh X ya. Dan ini kita centang kedua-keduanya. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita OK. Nah, datanya kan sudah muncul sendiri nih. Kita lihat di bagian uji normalitas. Hasil uji normalitas kita lihat pada tabel probability plot, di mana apabila titik-titik yang dihasilkan berbentuk pola diagonal, maka nilai residual berdistribusi normal. Sedangkan pada tabel ini, titik-titiknya tidak membentuk pola diagonal. Artinya, nilai residual tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, uji heterokodasitas. Kita lihat pada tabel scatter plot.
Apabila titik-titik yang dihasilkan berada di atas angka 0 dan di bawah 0 serta tidak membentuk pola yang signifikan, berarti tidak ada gejala heteroskedasitas. Lalu kita uji multikoleniaritas, dapat dilihat pada koefisien di atas. Mana ini koefisien? Nah, ini dia. Syaratnya adalah hasil toleran lebih kecil dari 0,100 dan VIF lebih dari 10. Sedangkan pada tabel nilai dari toleran semuanya lebih dari 0,100 dan nilai VIF kurang dari 10, yang artinya tidak terjadi gejala. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Kita dapat lihat di bagian model summary. Pada model summary ini tepat di tabel di Durbin-Wasson. Pada Durbin-Wasson atau kita singkat sebagai DW memiliki nilai 1,098, di mana apabila DW berada di antara DU dan DL maka tidak terjadi gejala. Kita lihat dulu di sini ya guys. Nah, pada tabel DW kita lihat di K3 dan nomor 15. Nah, ini ya guys. Terdapat DL yaitu 0,8140 dan DU 1,7501. Dengan rumus 4 DL dan 4 DU didapat DL 3,186 dan DU 2,2499, yang artinya terjadi gejala autokorelasi. Selanjutnya uji T, kita lihat di koefisien. Apabila nilai sig kurang dari 0,05 maka variabel X berpengaruh terhadap Y. Pada tabel ini nilai sig dari X1 dan X2 lebih dari 0,05, yang artinya kedua variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan variabel X3 memiliki nilai kurang dari 0,05, yang artinya variabel ini berpengaruh terhadap Y. Kemudian ke uji F, kita lihat pada tabel ANOVA. Pada uji F apabila nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka secara simultan variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Hal itu terjadi pada tabel ANOVA ini, di mana nilai sig kurang dari 0,05, yang artinya variabel X keseluruhan secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Terakhir kita uji R kuadrat. Kita lihat pada tabel model summary bagian adjuster R square. Nah, yang ini ya guys. Di mana nilainya yaitu 0,398, yang apabila kita jadikan presentase adalah 39,8. Artinya variabel X keseluruhan berpengaruh sebesar 39,8% terhadap variabel Y. Seperti itulah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.